Bismillahirrahmanirrahim. Imawati dan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita berada di tengah banyaknya para wanita Muslim yang berpakaian namun masih telanjang, yang tak malu joget-jogetan di hadapan bukan mahramnya, yang sudah biasa akrab dengan kaum lelaki hingga menjadi lupa akan batasan-batasannya. Cubit-cubitan, pukul-pukul manja, dan bahkan berpegangan tangan seakan menjadi biasa dan tak menjadi apa-apa oleh mereka. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Ad-dunya mata'u wa khairu mata'i. Ad-dunyal mar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitrah wanita." Nah, sebaik-baiknya perhiasan atau sebesar-besarnya fitnah, tentu ini bukan lagi pilihan untuk kita. Karena saya yakin semua muslimah mengharapkan, menginginkan menjadi sebaik-baiknya perhiasan, yaitu menjadi wanita solihah. Dan semua muslimah juga pastinya tidak ingin menjadi sebesar-besarnya fitnah, terkhusus fitnah bagi para lelaki. Ya, siapa yang ingin menjerumuskan saudara seimannya ke dalam perkara haram? Tidak ada, kan? Saya yakin pula muslimah di sini semua tidak ingin melakukan hal tersebut. Namun, pertanyaannya, apakah kita sadar telah menjadi fitnah atau ujian bagi mereka? Dan apakah kita sudah tahu bagaimana mengupayakan menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia itu? Imawati dan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui sifat-sifat wanita soleh dengan Rabbnya, dengan dirinya sendiri, dengan orang tuanya, dengan suaminya jika telah bersuami, dan dengan anak-anaknya jika telah mempunyai anak. Baik, pertama, sifat wanita solehah bersama Rabbnya. Wanita muslimah tentulah beriman kepada Rabbnya, berusaha semaksimal menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya, mencoba menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya dan meneladani akhlak Rasulullah, istri-istrinya, serta sahabat Rasul. Nah, jadi wanita solehah ini tentunya harus memiliki iman yang kuat, iman yang mantap, sehingga mereka merasa seakan selalu diawasi, merasa takut akan melanggar larangannya. Maksud saya, merasa takut akan melanggar perintahnya. Nah, kita melihat suatu kisah dari Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu malam, beliau berjalan dengan pembantunya berkeliling melihati keadaan kaum muslimin. Di tengah perjalanan beliau istirahat dan tanpa sengaja mendengar percakapan seorang ibu dan seorang anak.
Jadi beliau tanpa sengaja ya mendengar percakapan ini. Ibunya berbicara kepada anaknya, "Nak, tolong masukkan air ini ke dalam susu." Nah, sedangkan Umar bin Khattab melarang seorang yang berjual susu dengan mencampur air. Nah, lalu anaknya pun menjawab ibunya tadi, "Ibu, apa engkau tidak takut kepada Umar bin Khattab? Karena dia telah melarang kita untuk menjual susu dengan dicampurkan air." Lalu ibunya pun membalas, "Anakku, Umar bin Khattab tidak melihat kita melakukan ini. Umar bin Khattab tidak ada di sini, dia tidak tahu." Lalu Masya Allah, anaknya pun membalas, kata ibunya, "Ya ibunda, sesungguhnya Umar bin Khattab memang tidak melihat apa yang kita lakukan. Namun Robnya Umar bin Khattab melihatnya." Mendengar percakapan antara ibu dan anaknya itu, Umar bin Khattab pun langsung tercengang, terkagum akan anaknya yang seperti itu. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dan meminta salah seorang anaknya untuk menikahi perempuan tersebut. Sehingga dalam suatu kisah, perempuan tersebut akhirnya melahirkan keturunan yang baik. Saya lupa nama anaknya. Jadi intinya, sebaik-baik wanita yang menghasilkan keturunan yang baik ialah wanita solehah. Nah, Masya Allah, siapa yang tidak ingin menjadi wanita yang solehah, yang mempunyai iman yang mantap, iman yang kuat, yang merasa takut akan melanggar perintahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang wanita, bagaimana sifat seorang wanita dengan dirinya sendiri. Nah, jadi seorang wanita solehah harus memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, jasmaninya, yang kedua akalnya, dan yang ketiga rohaninya. Jasmani. Ulama pernah berkata, hendaknya makan dan minumlah secukupnya, sewajarnya saja, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Nah, lalu terkait jasmani juga, wanita soleha itu sangat memperhatikan tubuhnya, memperhatikan dirinya, menjaga kebersihannya, merawat tubuhnya seperti itu. Namun tidak mengubah ciptaannya. Jadi seperti misalnya ada wanita yang mencukur alisnya, misalnya seperti itu. Terus yang mengubah bentuk ciptaannya lah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi wanita solehah betul memperhatikan tubuhnya, memperhatikan dirinya, merawat, menjaga kebersihannya, tapi tetap jangan berlebih-lebihan. Nah, itu intinya, jangan berlebih-lebihan. Kemudian mengenai akalnya. Jadi dari sisi akal ini, pastinya akalnya itu harus selalu diisi dengan ilmu. Kan seperti surah At-Toha ayat 119 yang mengatakan hadirilah majelis ilmu. Nah, seperti itu. Kenapa wanita ini harus berisi ilmu, harus menuntut ilmu? Karena kan kita ketahui wanita adalah madrasah ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya.